Sementara itu, likuifaksi saat proses perbaikan jalan Desa Saluwadak di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat menenggelamkan 1 unit alat berat. Akibatnya aktivitas warga lumpuh total. Maju alat, tenggelam nih. Oh, tenggelam. Oh, la ilaha illallah. Astagfirullah. Ada operatornya loncat. Detik-detik fenomena likuifaksi tanah amblas sepanjang 100 meter menimbun 1 unit alat berat yang sedang melakukan perbaikan jalan terekam kamera warga. Peristiwa ini terjadi di Desa Saluwadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Beruntung saat kejadian, operator alat berat yang tertimbun material tanah berhasil menyelamatkan diri keluar dari kursi kemudi. Akibat kejadian ini, aktivitas warga desa lumpuh total. Nah, di waktu memperbaiki, ternyata ada kejadian bahwa ekskavator tenggelam. Kemudian atas alasan pergerakan alat berat tersebut, itu kanan kiri jalanan ternyata ada pergerakan. Diketahui jalan tersebut memiliki struktur tanah gambut yang rentan terhadap pergerakan dasar tanah, sehingga menimbulkan terjadinya likuifaksi saat dilalui kendaraan berat. BPBD setempat melakukan proses evakuasi alat berat dan akan membuka jalan alternatif untuk dilalui warga. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Wahid iNews melaporkan. Diduga tak kuat menahan beban saat diguyur hujan deras disertai angin kencang, dinding penahan tanah di Jalan Tol Serpong Cinere ambruk karena longsor. Proses perbaikan kini masih dilakukan oleh petugas. Dinding penahan tanah DPT sepanjang 25 meter di kilometer 35+200, ruas tol Serpong Cinere, longsor. Peristiwa terjadi pada Sabtu siang pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Akibat peristiwa ini lalu lintas di lokasi sempat terganggu. Kepadatan kendaraan terjadi di sekitar lokasi karena penyempitan jalur dan bahu jalan tak bisa dilintasi sementara. Peristiwa longsor terjadi karena tingginya curah hujan dalam waktu yang cukup lama, menyebabkan rembesan air dari saluran belakang dinding penahan tanah. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun pengendara yang melintas dihimbau tetap waspada terjadi longsor susulan. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan pohon besar di salah satu objek wisata budaya di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, tumbang. Akibat peristiwa tersebut, 9 orang meninggal dunia. Hujan deras dan angin kencang mengakibatkan sebuah pohon besar yang terletak di lokasi wisata di Desa Matabulu, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, tumbang dan menimpa pondok. Dari data kepolisian yang diterima, 9 orang korban dinyatakan tewas akibat peristiwa tersebut dan 8 lainnya mengalami luka-luka hingga segera dilarikan ke rumah sakit setempat. Peristiwa ini bermula saat para pengunjung sedang beristirahat dan berteduh di pondok yang mana lokasi pondok tersebut tepat berada di bawah pohon beringin besar. Pegawai Kementerian Komdigi yang tersangkut kasus situs judi online bertambah menjadi 16 orang. 11 diantaranya bertugas memblokir situs judi online serta meraup keuntungan hingga 8,5 miliar rupiah dalam sebulan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap 16 tersangka terkait situs judi online. Dari total tersangka yang ditangkap, 11 diantaranya merupakan pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Mereka ditangkap lantaran menyalahgunakan wewenang pemblokiran situs judi online sebanyak 5.000 situs. Namun yang dilaporkan untuk diblokir hanya 4.000 situs judi online saja. Sisanya, sebanyak 1.000 situs judi online lolos dari pemblokiran dan dijaga oleh tersangka pegawai Kementerian Komdigi. Sementara keuntungan yang didapat dari situs judi online tersebut, tersangka meraup uang senilai 8,5 miliar rupiah dalam sebulan.
fokus hari ini kegiatan penggeledahan. Ya. Lebih terkait apa Pak? Penggeledahan terkait apa? Lokasi yang terkait di online ya. Tersangka berapa? Iya. Nanti ya. Jumlah tersangka. Iya. Sebelumnya 2 lokasi telah digeledah polisi, diantaranya markas situs judi online di kantor satelit Ruko Rose Garden 5, Galaksi Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya belasan komputer yang diduga dioperasikan tersangka sebagai situs judi online. Tak sampai di situ, polisi pada Jumat malam juga menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital. Dalam penggeledahan, 4 tersangka yang merupakan pegawai Komdigi sudah memakai baju tahanan. Penggeledahan ini dilakukan polisi di sejumlah ruangan yang ada di lantai 2 dan 3 Kementerian Komdigi. Hasilnya, polisi mengamankan tumpukan berkas yang berada di dalam kotak kontainer. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah berulang kali mangkir, penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau Jampitsus menangkap mantan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Prasetyo Budi Cahyono. Penangkapan ini dilakukan atas dugaan korupsi pembangunan jalan kereta api Besitang Langsa yang merugikan negara sebesar 1,1 triliun rupiah. Prasetyo Budi Cahyono, mantan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, diam 1000 bahasa usai diperiksa penyidik Jampitsus. Penangkapan Prasetyo dilakukan karena tersangka melakukan korupsi saat masih menjabat sebagai Dirjen Perkeretaapian Kemenhub. Ia ditetapkan sebagai tersangka terbaru dalam perkara korupsi pembangunan jalan kereta api Besitang Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan pada tahun 2017-2023. Kasus ini merugikan keuangan negara sebesar 1,1 triliun rupiah. 7 terdakwa lain dalam kasus ini didakwa dalam berkas terpisah. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, Saudara PB memerintahkan kuasa pengguna anggaran, yaitu terdakwa NSS, yang saat ini perkaranya dalam proses persidangan, memecah pekerjaan konstruksi tersebut menjadi 11 paket dan meminta kepada kuasa anggaran, yaitu Saudara NSS, agar memenangkan 8 perusahaan dalam proses tender atau lelang. Sebelumnya, Prasetyo Budi Cahyono ditangkap di sebuah hotel di kawasan Sumedang, Jawa Barat pada Minggu siang. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo makan malam bersama di Angkringan di Solo, Jawa Tengah. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNews Siang.